Assalamualaikum, buat jajanan seribuan lagi yuk. Nggak cuma anak-anak aja yang suka, tapi orang dewasa pun pasti suka. Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Siapkan wadah persegi panjang, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang, tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh bawang putih bubuk, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan masukkan juga setengah sendok teh soda kue. Untuk soda kuenya jangan lupa disaring dulu ya, supaya tidak ada soda kue yang menggumpal-gumpal. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ambil beberapa sendok adonan tepung. Di sini aku pakai 3 sendok makan dulu. Lalu campurkan dengan sedikit air, aduk lagi sampai tercampur rata. Ini untuk teksturnya seperti ini ya. Jadi jangan terlalu encer dan jangan juga terlalu kental, sedang-sedang aja. Siapkan sosis. Di sini aku pakai sosis ayam merek Geboiku seperti ini yang warna merah, yang harganya murah. Langsung aja di resep kali ini aku siapkan sebanyak 10 pieces sosis. Buka dulu plastik sosisnya, kemudian potong sosis menjadi 3 bagian seperti ini. Potong semua sosisnya menjadi 3 bagian sampai selesai. Panaskan kukusan lalu masukkan sosis yang sudah dipotong-potong tadi. Ini tujuan dikukus supaya sosisnya lentur ya, dan saat ditusuk itu tidak pecah-pecah. Dan ini kita kukus sebentar aja selama 3 menit. Setelah dikukus selama 3 menit, angkat, kemudian tunggu sebentar sampai agak hangat, lalu potong nih menjadi 4 bagian untuk satu potongan sosis ini. Caranya kita potong dulu menjadi 2 bagian, lalu satu bagiannya potong lagi menjadi 2 bagian, kemudian satu bagiannya lagi potong menjadi 2 bagian. Siapkan tusukan sate yang panjang seperti ini, kemudian tusukkan sosisnya. Karena sudah dikukus terlebih dahulu, jadi sosisnya ini lentur ya teman-teman. Saat kita tusukkan ke tusukan satenya, jadi tidak pecah-pecah. Seperti ini hasilnya, lakukan sampai selesai. Misalnya saat kita tusuk terbelah seperti ini, nggak apa-apa ya teman-teman. Kita bisa tusuk di sisi lainnya seperti ini. Nah, jadi tidak ada potongan sosis yang terbuang-buang ya teman-teman. Jadi tidak ada yang mubazir, bisa banget kepake semuanya. Walaupun keadaan patah, jadi bisa kita balik ya, kita tusuk di sisi lainnya. Baluri sosis ke dalam adonan basah seperti ini. Pastikan sosis terbalut ya dengan adonan tepung basahnya. Kemudian balurkan ke tepung kering, lalu masukkan lagi ke dalam adonan basah. Nah, kalau sudah masukkan lagi ke dalam tepung kering, kita guling-gulingkan seperti ini sampai agak tebal ya. Nah, kalau sudah seperti ini hasilnya, masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Untuk api kompornya cukup di api kecil aja supaya tepungnya tidak mudah gosong. Balurkan lagi sosisnya ke dalam adonan basah, lalu masukkan ke dalam tepung kering. Cukup sebentar aja ya untuk penumpungan pertama ini. Nah, langsung aja kita masukkan lagi ke dalam tepung basahnya. Pastikan terbalur sempurna ya. Kemudian balurkan lagi ke tepung kering. Nah, untuk baluran kedua ini agak lama ya teman-teman, supaya hasilnya tepungnya ini bisa agak tebal dan nanti hasilnya itu bisa keriting ya. Nah, ini bisa kita hentakan sebentar supaya hasilnya bisa keriting, lalu masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Cukup gunakan api kecil aja ya teman-teman supaya tepungnya itu tidak mudah gosong. Nah, kalau sudah ada yang matang bisa diangkat dulu. Nah, misalnya tepung basahnya sudah habis, kita bisa buat lagi dari tepung kering yang menggumpal-gumpal ini. Bisa diayak dulu ya, supaya terlihat nih untuk tepung yang menggumpal-gumpalnya. Kemudian campurkan dengan sedikit air lagi. Ini untuk tekstur adonan basahnya itu jangan terlalu encer dan jangan juga terlalu kental ya teman-teman. Sedang-sedang aja seperti ini. Jadi kita buat 2 kali celupan ya teman-teman. Nih, ini kita celupin dulu ke dalam adonan basah, kemudian balur ke dalam tepung kering cukup sebentar aja. Kemudian balur lagi ke tepung basah, kemudian balur lagi ke dalam tepung kering. Ini agak lama nggak apa-apa ya teman-teman untuk baluran keduanya, supaya hasil tepungnya itu bisa tebal dan bisa keriting.
Nah, kalau sudah cukup tebal seperti ini, langsung aja masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Gunakan api kecil ya supaya tepungnya tidak mudah gosong. Nah, langsung aja kita balurkan lagi. Ini untuk ngebalurnya itu harus dadak ya teman-teman. Jadi sekali dibalur langsung aja digoreng, jangan di stok ya. Karena kalau di stok nanti hasil keritingnya tuh nggak bagus ya teman-teman. Jadi kayak mengumpal-gumpal gitu. Jadi harus segera digoreng ya kalau sudah dibalur-balur seperti ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk gorengnya cukup di api kecil aja supaya tepungnya tidak mudah gosong, dan usahakan untuk minyaknya yang banyak supaya tepungnya bisa terendam dan tergoreng semuanya. Nah, seperti ini hasilnya ya setelah digoreng semuanya, banyak banget, cocok deh untuk dijadikan ide jualan. Satu tusuknya bisa kita jual dengan harga 1.000-an aja ya teman-teman. Nah, misalnya ada yang beli 2.000-an, bisa kita kasih atau kita kemas menggunakan mika seperti ini. Nah, secara penampilan ini menarik banget ya teman-teman. Tuh, 2 tusuk kayak gini bisa kita jual dengan harga 2.000-an aja. Plus bisa kita kasih topping saus sambal atau saus tomat seperti ini dan sedikit mayones. Menarik banget ya secara tampilan rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget teman-teman. Kriuk, kemudian sosisnya juga matang, empuk, enak banget teman-teman. Wajib cobain di rumah, dijamin anak-anak pasti suka. Dari modal kurang lebih Rp16.500 jadi 30 tusuk, modal per tusuknya jatuh di Rp550. Kita bisa jual dengan harga 1.000-an aja per tusuknya, atau bisa juga nih sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.